mengucapkan Selamat Hari Bakti Adiaksa ke-62 tahun 2022 dengan tema Kepastian Hukum Humanis menuju pemulihan ekonomi. Salam Integritas. Tahun 2022, saya tekankan pada seluruh warga Adiaksa untuk segera tinggalkan pola lama. Akhiri praktek-praktek tidak terpuji. Saya tegaskan, jaga dengan baik marwah dan kewibawaan institusi. Dalam kesempatan ini kembali saya ingatkan bahwa saya tidak butuh jaksa yang pintar, tetapi tidak berintegritas. Yang saya butuhkan adalah jaksa yang pintar dan berintegritas. Dan saya yakin bahwa saudara sekalian termasuk jaksa-jaksa yang sangat saya butuhkan. Oleh karena itu, mari kita wujudkan kejaksaan sebagai role model penegakan hukum yang profesional dan berintegritas. Tahun ini adalah perayaan HBA pertama pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam perubahan tersebut terdapat beberapa tambahan kewenangan, diantaranya adalah kewenangan intelijen sehingga penyadapan. Undang-undang tersebut juga semakin memperkuat kedudukan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana militer yang tubuh di kejaksaan, sehingga semakin mempertegas penerapan ajas single procedural system, yang mana kewenangan penuntutan haruslah tunggal dan di bawah kendali Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi di negara kesatuan Republik Indonesia. Anugerah berikutnya adalah kewenangan untuk menyelenggarakan kesehatan justisial dalam bentuk pembangunan atau kelola rumah sakit Adiaksa yang dapat mendukung penegakan hukum secara efektif dan efisien. Kewenangan tersebut semakin meneguhkan posisi kejaksaan sebagai penegak hukum yang mandiri, independen, serta semakin memberikan ruang untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia kejaksaan di bidang kesehatan. Oleh karena itu, saya harap kewenangan baru yang melekat maupun yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undang dapat semaksimal mungkin kita kuatkan. Kita dalam bertugas, mari kita gunakan dengan baik, bijaksana, dan bertanggung jawab agar mampu menunjang pelaksanaan kewajiban penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat. Saya berikan apresiasi kepada segenap jajaran kejaksaan di seluruh Nusantara yang telah bekerja keras, cermat, cepat merespon dengan cepat perintah saya untuk meningkatkan penanganan perkara yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat. Seperti pada penanganan perkara kelangkaan minyak goreng, penyelewengan pupuk bersubsidi, pemberantasan mafia tanah. Respon cepat tersebut telah berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi kejaksaan, di mana keresahan masyarakat terwakilkan dengan langkah-langkah hukum yang sudah lakukan. Masyarakat merasakan kehadiran negara untuk menyudahi kesusahan yang dialaminya. Oleh sebab itu, jaga dengan baik harapan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat, dan terus meningkatkan performa dan kepekaan dalam melihat adanya potensi pelanggaran hukum yang menyangkut kelangsungan hidup orang banyak. Saya ingatkan seluruh warga Adiaksa, jangan rusak kepercayaan masyarakat yang telah susah payah kita bangun dan kita raih selama ini. Saudara jangan pernah terlintas di pikiran saudara untuk terlibat atau mengambil alih atau mengambil keuntungan dari setiap perkara yang saudara tangani. Tahun ini pemerintah berupaya bangkit dari hantaman COVID-19 dengan fokus pemulihan ekonomi nasional guna mendukung target pemerintah. Kejaksaan wajib berperan serta menciptakan stabilitas situasi melalui penegakan hukum yang kondusif dan berkapasitas agar iklim investasi meningkat kembali.
Hukum dan ekonomi adalah dua hal yang berbeda, namun sejatinya merupakan suatu kesatuan yang integral sehingga saling berkaitan, karena hukum adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem ekonomi. Bergerak iklim investasi yang sehat dalam pertumbuhan ekonomi sangat membutuhkan kepastian hukum. Karena eksistensi kepastian hukum akan menjamin kelangsungan investasi, sehingga penegakan hukum yang berkepastian menjadi sebuah keharusan. Namun perlu diingatkan bahwa sektor ekonomi adalah sektor kepercayaan yang bersifat sistemik. Oleh karenanya, upaya penegakan hukum baik preventif maupun represif oleh kejaksaan harus terukur dengan strategi yang baik, cermat, efektif agar pelaksanaannya tidak menjadi kontraproduktif dan hambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Saat ini dunia berada di era revolusi industri atau 4.0, bahkan konsep menjadi 5.0, di mana teknologi telah menjadi basis dalam kehidupan manusia. Tentunya era mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, tidak terkecuali dalam bidang penegak hukum. Sehingga hampir dapat dipastikan semua peristiwa hukum di depan akan berbasis pada teknologi. Untuk kejaksaan harus mampu memanfaatkan segala bentuk kemudahan, kecanggihan teknologi informasi yang berbasis teknologi modern. Saya memandang hal ini penting sebagai bentuk komitmen menciptakan profil birokrasi kejaksaan yang modern dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Di samping itu, transparansi dan publikasi digital merupakan wujud akuntabilitas kinerja kejaksaan kepada masyarakat hingga akan meningkatkan kualitas kerja kejaksaan dan mempermudah masyarakat untuk menanggapi, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja Korps Adiaksa. Oleh karena itu, saya yakin dengan meningkatnya transparansi dan publikasi dalam proses penegakan hukum dan pelayanan publik, maka akan menjaga citra positif kejaksaan di tengah-tengah masyarakat. Pesta demokrasi akan berlangsung sekitar 2 tahun lagi, tetapi sejatinya suhu politik mulai terasa hangat sejak tahun ini. Pengalaman sebelum menyongsong tahun politik sedikit banyak akan diwarnai dengan isu-isu netralitas aparatur negara, aparatur sipil negara yang terkecuali ASN Kejaksaan. Posisi ASN Kejaksaan dalam kedudukannya sebagai pelayanan masyarakat dan pelaksana jalan pemerintahan di bidang penegakan hukum tidak akan lepas dari sorotan publik. Karenanya dinilai berpotensi untuk menggerakkan kepentingan sosial dan kepentingan politik yang berada di sekitar kita. Untuk itu saya imbau agar segenap insan Adiaksa wajib bersikap netral, karena sikap netral sangat diperlukan demi terwujudnya atmosfer demokrasi dan penegakan hukum yang sejuk, kondusif, serta tidak berpihak dalam mewujudkan demokrasi yang sehat, khususnya dalam mencegah potensi polarisasi politik menuju pesta demokrasi nanti. Mari bersama-sama rapatkan barisan dan perkuat solidaritas agar tetap fokus dan bekerja secara profesional dalam menjaga loyalitas hanya ditujukan kepada bangsa dan negara.